Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah ya'muru an tu'addul amanati ila ahliha. Wa qala ta'ala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. Muttafaqun alaih. Yang arti hadisnya, tanda munafik itu ada 3, yaitu jika berkata dia selalu dusta, jika berjanji dia menyalahi janjinya, dan jika dipercaya dia khianati akan kepercayaan itu. Ini ayat-ayat yang tadi kami baca, dan hadis ini adalah mengawali akan judul atau bab yang baru kita pelajari pada pertemuan yang lalu, yaitu menunaikan amanah atau perintah menunaikan amanah. Sebagaimana ayat yang dibaca tadi, surah An-Nur, ya, pada ayat yang ke-58, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menunaikan atau mengembalikan amanat kepada yang berhak atau ahlinya. Sebagaimana pula di dalam ayat lain, tepatnya di surat Al-Ahzab pada ayat yang ke-72. Wa qala ta'ala inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali. Sungguhnya kami Allah telah menawarkan amanat itu kepada langit, kepada bumi dan kepada bukit-bukit. Fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Maka mereka itu merasa enggan atau menolak untuk menanggung amanat itu. Wasfaqna minha, dan merasa khawatir untuk tidak amanah, ya, takut dengan tanggung jawab atas amanat yang diberikan. Berapa, Pak? Pada halaman 209 210. Fa baina ayyahmilna wasfaqna minha wa hamalaha al-insan. Maka ditanggunglah amanat itu oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya manusia itu, ya, adalah zaluman jahula, yaitu zalim, dan dia selalu berlaku bodoh, artinya tidak mau atau banyak yang enggan melaksanakan amanah. Hadis pertama kami sudah bacakan dari ayatul munafik. Hadis kedua pun sudah dibahas pada pertemuan yang lalu, ya, termasuk hadis yang ketiga, ya. Maka ini hadis 4, lebih panjang lagi daripada hadis sebelum-sebelumnya.
Jadi insya Allah nanti sebagian dibacakan hadisnya sama artinya. Kemudian nanti selanjutnya karena panjang nih kisahnya ya, kisah sampai seorang bapak memberikan amanat kepada anaknya. Dikala dia merasa yakin pada saat perang itu akan berada di pihak yang terkena sasaran dari pihak orang-orang yang zalim, yaitu orang kafir maksudnya. Maka pada hari Jumat ini kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Khubayb, dari Abi Khubayb Abdullah bin Zubair, namanya Abdullah bin Zubair Al-Awwam, Zubair bin Awwam Al-Quraisy, Zubair bin Awwam Al-Quraisy Al-Asadi radhiyallahu anhuma, semua keduanya diridhai Allah Subhanahu wa taala. Qala, ya, lama waqafa Az-Zubairu yaumal jamali da'ani faqumtu ila jambihi. Jadi tatkala atau ketika pada saat itu ya, Az-Zubair sedang berdiri dalam perang Al-Jamal, namanya perang Jamal ya. Mungkin ini panjang perang Al-Jamal ini dalam riwayat ini disebut perang Waqiatul Jamal. Itu ya panjangnya, Al-Jamal singkatannya. Tiba-tiba ia memanggil saya, kata anaknya ini, lalu berkata, ketika sudah mendekat anaknya itu kepada dirinya, kepada Az-Zubair tadi itu, berkatalah dia, wahai anak. Jadi dia mengatakan, hari ini tiada seorang yang terbunuh melainkan dia zalim, yaitu orang yang bersalah, atau madlum, orang yang teraniaya. Maksudnya ini adalah yang terbunuh dalam perang itu kalau tidak orang zalim, ya orang yang dizalimi. Dengan kata lain, kalau bukan orang kafir yang terbunuh, maka yang terbunuh siapa? Orang beriman, gitu maksudnya. Dia, ya bunayya, innahu la yuqtalu al-yawma illa zalimun aw madlum. Jadi seperti itu pengantar ucapan dari seorang bapak kepada anaknya, seperti tadi ya. Lanjut kata bapaknya, dan saya merasa akan terbunuh, ya, akan terbunuh katanya, yaitu terbunuh sebagai madlum, orang yang dizalimi. Berarti orang yang zalimi ini adalah orang di pihak orang muslim ya. Yang menzalimi adalah orang kafir, begitu maksudnya Pak. Jadi itu keyakinan hati dari seorang bapaknya tadi itu, yang Az-Zubair tadi ya, Zubair bin Awwam. Gitu. Maka dialog dilanjutkan ya. Karena ini panjang hadisnya, supaya kita dan pendengar juga nanti bisa lebih memahami ya. Nah, teraniaya, sampai teraniaya tadi. Dan saya merasa akan terbunuh ya, sebagai madlum, yang sangat memberatkan dan yang sangat memberatkan pada diriku ialah tentang hutang. Ini tentang hutang yang ditinggalkan oleh orang yang berperang ini maksudnya. Apakah kiranya hutang-hutang itu
ya, akan meninggalkan sisa dari kekayaan aku, ya, yakni apakah harta kekayaan kami dapat mencukupi untuk membayar semua hutang itu? Kemudian ia berkata, ini yang akan memberikan amanat ini yang berkata ini ya, bapaknya kepada anak. Ini supaya didengarkan ya oleh anak gitu katanya. Juallah semua kekayaan itu dan bayarkan hutang-hutang aku. Ini perjalanan memberikan wasiat ini ya. Kemudian ia mewasiatkan sepertiga dari hartanya, sedang sepertiganya dari yang sepertiga itu diwasiatkan untuk cucu-cucunya, yaitu anaknya Abdullah bin Az-Zubair bin Awam tadi. Jadi ini yang diberikan wasiat, yang diberikan amanat namanya Abdullah, namanya Abdullah Pak ya. Yang memberikan wasiat ini, yang memberikan amanat bapaknya, yaitu Zubair bin Awam, Az-Zubair. Yaitu bila ada sisa yang sudah dibayarkan hutang, jadi hutang dulu kan, bayar hutang dulu, kemudian sisanya baru selesaikan masalah wasiat. Ya, itu maksudnya. Jadi hutang. Jadi kalau di dalam susunan ayat yang lain disebut di ayat ya, mim ba'di wasiyatin yusi biha audain, gitu ya. Jadi maka dalam wasiatnya ini artinya susunannya sama-sama wajib ya, bayar hutang wajib, bayar bayar wasiat juga wajib. Dan wasiat itu hanya paling banyak sepertiga dari harta. Nah, nanti akan kita tahu penyebabnya kenapa dia menanggung hutang yang banyak dalam pernyataan di hadis ini. Ini lampu ini gak ada ini lampu. Kurang jelas. Lupa tadi. Aduh, yang ini aja. Ya. Maka sepertiganya itu sisanya diberikan kepada anak-anak dari Abdullah bin Az-Zubair bin Zubair bin Awam. Ketika itu putranya ada 9 putra dan 9 putri. Jadi anak daripada Zubair bin Awam ini 9 putra, 9 putri. Berkata Abdullah, salah seorang anak dari Az-Zubair ini ya, ayahku selalu berpesan tentang hutangnya dan berkata, jika menghadapi kesukaran maka minta bantuan kepada majikanku. Nah, seperti itu kalimatnya yang diucapkan oleh bapaknya. Kalimat yang selalu diucapkan oleh bapaknya kepada anaknya, yaitu Abdullah ini. Kalimat dalam asli hadisnya, ya bunayya in ajazta an syai'in minhu fasta'in alaihi bimaulaya. Kalau kamu nanti bayar hutang kesulitan, maka selalulah mohon kepada maula aku, itu katanya. Qala fa wallahi, maka demi Allah, ma arada hatta qultu ya abati man maulaka. Qala Allah. Sehingga sampai anaknya itu bingung memikirkannya, siapa yang dimaksud oleh
ayahnya maulanya. Maka Abdullah itu bertanya kepada ayahnya, siapakah maulamu itu, wahai bapak, begitu ya. Iya. Jawabnya Allah. Jawabnya Allah. Nah, maka ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, anaknya Abdullah ini selalu mengatakan, ya, fa wallahi ma waqatu fi qurbatin min dainihi illa qultu ya maula Zubair aqdi anhu dainuhu. Ucapan doanya Abdullah tadi mengatakan, ya maula Zubair, wahai maula Zubair, tunaikan anhu untuknya dainuhu, akan hutangnya. Seperti itu doa yang dipanjatkan oleh Abdullah bin Zubair bin Awam itu, Pak. Jadi Az-Zubair atau Zubair bin Awam selalu mengatakan bahwa kalau kesulitan kamu nanti mintalah kepada maula saya. Si Abdullah bin Az-Zubair ini tidak tahu maulanya yang mana. Nah, dimaksud maula tuannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Ya. Maka terbunuhlah Az-Zubair. Nah, ini saat akan ditunaikan amanat sesuai dengan judul atau pasal yang kita bahas ini. Ya. Terbunuh Az-Zubair. Tadi dia sebelum perang dia sudah merasa bahwa dirinya akan terbunuh sebagai al-mazlum, orang yang dizalimi. Ya. Dan tidak meninggalkan uang dinar atau dirham, hanya beberapa tanah di Ghabah namanya. Ya. Dan sebuah rumah di Madinah, dan 2 rumah di Basrah, dan sebuah rumah di Kufah, dan sebuah rumah di Mesir. Berarti ini Zubair bin Awam ini orang kaya ya. Uangnya tidak banyak, tapi hartanya ada banyak. Aset maksudnya ya, aset ya. Dan istrinya 4. Nanti akan ada di hadis ini. Istrinya 4. Berapa dapat masing-masing? Semua tuntas disampaikan oleh anaknya yang namanya Abdullah. Salah seorang dari anaknya jumlahnya 9 lelaki, 9 perempuan. Jadi 18 anaknya. Zubair bin Awam ini punya anak 18 dari 4 istrinya. Itu. Nah, ini yang sebenarnya Zubair itu tidak berhutang, dia tidak berhutang. Itu keterangan di hadis itu. Hanya tiap-tiap orang datang mau nitip, dia orang yang di sana kan biasa kalau mau keluar, mau pergi berdagang gitu, takut dia lama, dia perginya, ya, atau takut bahaya di jalan, maka mereka suka nitipkan kepada Zubair ini, Zubair bin Awam ini. Ya. Oleh Zubair ditolak, ya, dan dikatakan saya tidak suka dititipi. Kenapa? Khawatir akan hilang. Jadi gitu. Itu kalimatnya. Jadi lebih baik saya hutang saja harta kamu ini. Jadi ada orang bawa suatu harta, misalkan berapa puluh dinar, berapa ratus dirham gitu. Dia dicatat sebagai hutang dia. Jadi kan namanya hutang piutang itu kan tercatat ya, dicatat sama dia. Juga Az-Zubair belum pernah menjadi amir atau amil
yang menarik hasil dari suatu daerah. Hanya biasa ia ikut keluar dalam perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, juga dengan Umar dan Utsman gitu. Jadi artinya tidak ada hal yang terkait dengan amanat keamiran. Ini kemarin-kemarin kita sudah bahas betapa beratnya amanat keamiran itu kan. Siapa yang memimpin 10 orang di hisabnya Allah nanti, di pengadilan Allah SWT di akhirat, pemimpin itu diborgol tangannya, diborgol, dirantai badannya. Kecuali 10 orang tadi menyatakan bahwa pemimpinnya itu telah berbuat adil kepada mereka, baru dilepas borgolnya. Coba mimpin 10, gimana kalau 10 juta? Bagaimana kalau ratusan juta? Ya, iya, satu negara itu kan ratusan juta hitungannya. Iya. Negara kita ini udah hitungan ratusan juta. Yang di bawahnya tingkat ya kepala daerah tingkat 1 berarti sudah hitung puluhan juta ya. Kepala daerah tingkat 2, bupati, wali kota dan sebagainya, sudah jutaan katakanlah begitu ya. Orang-orang yang ada di dalamnya, orang yang dipimpinnya. Nah seperti itu para bapak dan ibu saudara sekalian ya. Berkatalah Abdullah, kemudian setelah saya hitung hutangnya bapak itu, bapak Az-Zubair ini, Zubair bin Awam, saya dapatkan kira-kira 2.200.000. Tidak jelas di dalam kalimat ini jumlahnya, apakah ini standarnya dinar atau dirham. Katakanlah dirham ya, berapa banyak kalau 2.200.000 dinar misalnya. Sedang 1 dinar saja 4,5 juta. Kalau kurs 1 gram itu 1 juta. Karena 1 dinar itu pas 4 gram, Pak Ustaz Nasrul. 4/4 gram. Jadi dikalikan saja dengan 2.200.000 dinar, kan gitu ya. Sesuai lah, karena memang beliau andalannya ada punya tanah beberapa hektar di satu tempat tadi itu ya, yaitu di Ghabah tadi itu. Ghabah itu semacam daerah yang banyak ditumbuhi pohonan hutan. Ghabah itu. Kalau kayak kita ini di sini, di mana ini yang banyak hutan-hutannya? Ya, ya seperti itu, tanah kayak macam di Kalimantan. Nah, di situ tuh tanah dia banyak, berapa hektar tanahnya, nanti akan kita tahu di sini. Sampai ditawarkan kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang masih ada pada saat itu, mereka membeli satu, apa istilahnya kalau istilah orang sekarang ini, satu kapling sampai tersisa 1,5 kapling. Ya, seperti itulah nanti. Nah, ini kita teruskan dulu. Maka saya bertemu dengan Hakim bin Hizam dan ia bertanya, wahai kemanakanku? Ini dia berarti saudara dari bapaknya. Jadi dia panggil Abdullah sebagai keponakannya. Gitu. Dia tanya, berapakah hutang saudaraku? Maksudnya hutang Zubair bin Awam. Itu maksudnya. Dia tanya berapa hutangnya. Maka saya jawab, saya sembunyikan sebagian dan saya katakan hanya 100.000. Padahal tadi berapa? Wah, 2.200.000 kan? 100.000 dinar saja ibaratnya. 100.000. Maka berkata Hakim, demi Allah, saya rasa hutangmu semua
ya tidak cukup, ya sekian banyaknya itu, ya. Maka berkata Abdullah, bagaimana kalau hutangnya sampai 2.200.000? Baru dia ngomong jujur sekarang. Jawab Hakim, saya pikir kamu tidak kuat memikul itu. Tapi kalau kamu merasa keberatan, kamu minta bantuan kepadaku. Ini biasanya mereka punya apa istilahnya, menjaga prestise. Tidak mau serta-merta minta. Apalagi setelah ditawarkan juga masih menolak. Karena merasa belum berbuat kan dengan harta peninggalan bapaknya. Ya usahakan dulu. Beda dengan orang yang sekarang misalnya ya. Nah, sebagian misalnya. Belum dia sudah jadi langsung terima tawaran bagus ini. Udah. Paman lunasi aja itu, misalnya begitulah. Nah, maka kita lanjutkan. Berkata Abdullah dan Az-Zubair dahulu membeli tanah Al-Ghobah. Ya. Berapa harganya? Seharga 170.000. Maksudnya 170.000 dinar tentunya. Masih jauh dengan 2.200.000 ya. Masih jauh ya. Gitu maksudnya. Kemudian Abdullah berkata, siapa yang merasa menghutangi Az-Zubair harus datang kepada kami di Ghobah. Nah, ini dia mengumumkan kepada para sahabat nih. Ini bicara apa tadi judulnya? Tanggung jawab dan amanat yang dibebankan di atas pundak Abdullah ini, wasiat ya yang diterimanya dari ayahnya Zubair bin Awam gitu ya. Ini jadi pelajaran bagi kita. Ya, sangat berbeda dengan pemandangan pada akhir zaman ini. Ini yang lain nggak tahu ini. Ya sudah, saya sembunyikan saja ini amanat ini ya. Orang-orang nggak tahu dia beli tanah di Ghobah itu ya misalnya ya. Ya sudah, nanti didiamin aja. Yang orang nitip barang yang dianggap oleh Az-Zubair sebagai hutang tadi itu, ya sudah dikubur aja istilahnya ya. Nah, tapi tidak, bagi orang yang beriman itu adalah sebuah amanat yang harus ditunaikan. Maka datanglah Abdullah bin Ja'far. Nah, ini salah satu ini orang yang berpiutang, yang memberi hutang atau yang memutangi Az-Zubair 400.000 dan berkata kepada Abdullah bin Zubair, kalau kamu suka saya berikan uang itu ya kepada kamu. Nah, ini tawaran bagus lagi nih. Udah, kalau kamu suka gak usah bayar utang sama saya. Gitu. Kira-kira kalau orang yang lemah imannya gimana itu sikapnya? Nggak menjaga muruahnya, pasti terima dong. Orang ini tawarin dibebasin utangnya. Ya. Tapi apa pertimbangan? Ya Pak Bukhari, apa pertimbangan orang ini? Ini menjaga satu amanah harus sampai. Padahal sebenarnya gugur. Tugas dia itu untuk menyampaikan kepada seseorang yang tadi itu disebut namanya siapa? Abdullah bin Ja'far. Mungkin ini anak Ja'far dari Ja'far bin Abdul Muttalib ya. Abdullah bin Ja'far. Iya, subhanallah ya. Dua kali orang nawar. Tadi paman nawar, semua urusannya dia bantu. Nah, coba. Kemudian ini satu orang secara parsial, orang secara sendiri ya, orang yang berpiutang menawarkan jasa, saya bebaskan
ya hutang bapak kamu itu, saya berikan uang itu kepada kamu. Artinya amanat sudah sampai dan uang itu masuk kantong dia. Kan gitu mestinya ya. Nah, bagaimana? Jatuhnya halal bagaimana tuh? Sudah halal kan? Ini saya mau bayar hutang bapak saya. Berapa dia hutangnya? Saya 800 ada ya, 800 dinar. Sudah ada kesepakatan yang ingin dibayar. Kalau kamu mau, saya mau bebaskan hutang yang sekian itu. Gitu ya Pak ya. Nah. Bagaimana? Abdullah bin Zubair berkata tidak. Tuh coba ini subhanallah, ini benar-benar hati beliau ini gejolak keimanannya untuk menaikkan amanah begitu tebal, begitu para ibu. Kalau tidak, undurkan saja kepada bagi saya, ya, biar yang lain-lain saja kau bayar lebih dahulu dan saya belakangan aja, gitu ya Bu ya. Itu diterima oleh Abdullah bin Zubair? Enggak diterima. Ditunda saja pembayarannya, dia nggak mau. Saking menjaga amanah, itu termasuk dia takut kalau itu bakalan menjadi bahan pertanggungjawaban yang berat di hadapan Allah nanti di akhirat. Dia takut, ya gitu. Jadi berkata Abdullah bin Ja'far, kalau begitu berikan kepadaku bagian dari tanah di Ghobah ini. Ya, Abdullah bin Ja'far. Ya, karena sudah ditolak lagi, jawabnya tidak. Sudah, sekarang hargakan berapa untuk saya uang itu dengan tanah di Ghobah ini. Ya, tadi sudah kita padankan tanah yang ada hutan-hutannya itu, Ghobah itu maksudnya. Ya kan? Di luaran, tentu di luaran kota Madinah ya. Kalau sudah masih di dalam kota Madinah, tentu Ghobah itu ya jarang dijumpai karena memang sudah dijadikan tempat pemukiman. Nah, gitu Pak. Jawab Abdullah, baiklah. Untukmu dari sini sampai di sini. Nah, ini jadi teringat macam kita baru masuk Jakarta dulu Pak. Ini keluarga besarnya orang Rawabuaya yang punya tanah, tuan tanah. Ya begitu Pak ya. Nah, lu kamu ukur dari sini nih, apa sono? Tanangkong ke sana. Nah, ukur kesananya berapa meter, sana berapa meter. Nah, modal patok aja. Akhirnya sama-sama ridho, sama-sama ikhlas, jadilah namanya saling tolong menolong. Ya, yang punya kampung penduduk asli memberi kemudahan kepada yang datang. Yang datang juga bayar, kadang-kadang juga katanya apa? Nyicil ya. Apa tuh namanya? Bayar tapi nyicil ya. Kredit. Yang penting ya kalau ada uangnya jangan dikredit ya. Karena memang butuhnya, memang tanah harus ada untuk bangun ya sepetak lah ibaratnya, supaya tidak jadi orang ngontrak melulu ya, walaupun pakai apa istilahnya Jakarta setengah tembok dulu ya, macam tahun 70-an 80-an, setengah tembok dulu, tembok potong, di atasnya apa tuh? Bilik, geribik, nah, gedek gitu ya. Nah, baru-baru ini aja orang mampu beli triplek atasnya. Oh, itu udah mewah dikit itu. Geribik aja, terus ditempelin apa itu dulu tuh? Itu kayak apa, kertas yang bekas dari semen. Semen Pak. Kertas semen. Modalnya itu bikin dulu kanji. Oh, terus udah tempel.
nanti pakai kolkarin apa namanya itu warna biru apa? Alkarin ya? Subhanallah, hafal Bapak ya? Itu orang dulu ya. Pak Dede orang dulu ya. Enggak, saya melihat pemandangan awal-awal kesenian Jakarta ini seperti itulah. Banyak orang yang seperti itu. Tapi sekarang sudah nggak dijumpai lagi sama kita itu yang pakai model itu. Udah nggak ada. Oh, sudah pakai hebel. Nah, sudah Masya Allah. Sudah makin Allah berikan kemudahan. Ya, baik, kita lanjutkan tadi. Jadi kamu ukur dari sini sampai sini. Kemudian Abdullah menjual sebagian daripadanya dan dapat membayar lunas hutang ayahnya semuanya. Itu. Jadi selain daripada yang 800 tadi itu 800 ribu ya, itu dia ukur dari sini ke sono panjangnya. Ya tentu tidak detail sampai lebar saya ya. Pokoknya sampai memadai harga segitu. Lalu masih ada banyak sisa tanah itu dijual. Ternyata tanah itu mungkin berapa? Mungkin puluhan hektar kali tanah itu bapaknya. Akhirnya semua hutang bapaknya terbayar, gitu. Hutang ayahnya terbayar. Bahkan masih sisa 4 bagian, 4,5 bagian. Jadi masih ada 4,5 kapling lagi. Maka pergilah Abu Abdullah ke tempat Muawiyah. Jadi Muawiyah yang terkenal ya, sahabat Rasulullah SAW juga Muawiyah. Pada saat itu di mana ada Amr bin Utsman bin Affan. Jadi cucunya anaknya Utsman bin Affan ya. Jadi namanya Amr bin Utsman bin Affan. Kemudian ada juga yang ketiga Al-Munzir bin Az-Zubair. Al-Munzir bin Az-Zubair. Jadi maksud saudara dia gitu ya. Ya kan? Saudara kandung Abdullah tadi. Dan ada lagi Ibnu Zam'ah. Nah, maka Muawiyah bertanya, berapa taksiran tanah di Ghabah? Jawab Abdullah, tiap bagian 100.000. Berarti berapa tadi? 4,5 kapling. Jadi satu kaplingnya satu bagian itu dihargai 100.000 dinar. Itu 100.000 Pak. Ya artinya miliaran itu Pak, 1 miliar misalnya. Nah gitu. Terus berapa bagian sisanya? Jawab Abdullah, 4,5 bagian. Maka berkata Al-Mundir, saya ambil 1 bagian dengan harga 100.000. Amr bin Utsman bin Affan ambil 1 bagian, tinggal 2,5. Ya, kemudian saya juga mengambil 1 bagian dengan harga 100.000. Jadi sudah 3 ini. Kemudian Ibnu Zam'ah berkata, saya juga ambil 1 bagian. Jadi Utsman ngambil 1 bagian. Kemudian siapa lagi? Yaitu Ibnu Zam'ah satu lagi. Saya juga ambil 1 bagian dengan harga 100 juga. Lalu Muawiyah bertanya, berapa sisanya? Maka dijawab, ya, jawab oleh Abdullah, sisanya 1,5 bagian gitu. Sisanya 1,5 bagian. Maka berkatalah Muawiyah, saya ambil dengan harga 150.000. Nah, kemudian Abdullah bin Ja'far menjual sebagiannya kepada Muawiyah dengan harga 600.000. Tadi dari yang
1/2 bagian tadi itu ada sebagian yang dia jual kepada Muawiyah. Dan setelah selesai Abdullah bin Zubair membayar semua hutang ayahnya, maka ditagih oleh putra Az-Zubair supaya segera membagi warisan mereka. Nah ini, maaf saya ini dulu. Jadi putra-putri dari Az-Zubair tadi sudah, setelah dijual tanah ada hasilnya uang gitu ya, maka mereka menuntut supaya segera dibagikan ya. Tapi apa yang terjadi? Jawab Abdullah, maksudnya saudara mereka ini, Abdullah bin Az-Zubair, demi Allah saya belum atau tidak akan membagi warisan sebelum 4 tahun. Jadi apa maksudnya harus 4 tahun dulu? Yang harus saya siarkan pada tiap musim. Nah, misalnya tiap musim kumpul orang musim haji misalnya. Siapa yang punya piutang pada ayah saya? Setahun dijaring sama dia. Tahun besok kedua, ketiga sampai 4 gitu. Jadi 4 tahun dulu masa tenggang waktu untuk menanyakan tentang siapa yang berpiutang. Nah, jadi siapa yang merasa, jadi dia mau menyiarkan pada tiap musim, siapa yang merasa mempunyai piutang di tangan Az-Zubair, hendaknya datang kepada kami, akan kami bayarnya. Jadi maksud mau dibayar dengan hasil dari penjualan tanah tadi. Maka tiap tahun Abdullah menyiarkan ya dalam tiap musim, ya tiap tahun. Ya mungkin setahun itu ada musim-musim tertentu ya, selain musim haji ada musim apalagi, musim kumpul orang yang apa namanya itu kayak bisnis ya, semacam kalau kita ini orang yang pulang dari luar negeri dari mengambil barang, ada kumpul satu titik di musim tertentu. Itu karena memang transportasinya masih apa namanya itu menggunakan unta, kuda yang perlu waktu lama. Sehingga selesai 4 tahun barulah ia membagi waris Az-Zubair. Sesudah mengambil daripadanya 1/3 untuk wasiat Az-Zubair. Jadi 1/3 yang diwasiatkan oleh Az-Zubair untuk siapa? Untuk cucunya dari anak Abdullah. Ya, jadi beliau wasiatkan. Kenapa teristimewa cucu dari anaknya Abdullah? Karena Abdullah perlu mendapatkan apa namanya itu? Ya semacam reward ya. Karena dia telah berusaha terkait dengan hutang-hutang ini untuk dilunasi, juga berjuang untuk menjual tanah yang ada di Ghabah itu. Nah seperti itu. Dan Az-Zubair meninggalkan istri masing-masing mendapatkan 1.200.000. Dalam hal ini 1.200.000 dinar, ya, sehingga dihitung semua harta kekayaan Az-Zubair di waktu meninggalnya 50.200.000. Ya, 5. Kenapa? 50 juta. 50 juta, Pak. 50.200.000, Pak. Kan 50 tuh. 50 terus titik. Terus 200 itu kan 3 angka. Titik 3 lagi nolnya. Iya, Pak ya? Jadi kalau satu istrinya 1.200.000 berarti
Kalau 4 istrinya dapatnya berapa? 1/8 bagi 4 ya. Saya 1/8-nya ini dapat angka 4.800. 4.800. Ya, sumun ya, sumun ya. Jadi ini 50.200.000 dinar. Tinggal dikalikan aja berapa ini. Kalau kurs dinar itu 1 dinar emasnya 4/4 gram. Kalau harganya 1 gram itu 1 juta. 4 juta 500 satu dinar. Itu besar juga ini untuk jandanya siapa? Zubair bin Awam. 1.200.000 dinar. Ya, kan orang-orang dulu kan kayaannya betul-betul ya diusahakan karena takut meninggalkan generasi di belakangnya yang lemah-lemah. Ya, gitu seperti itu. Jadi itulah kesimpulan daripada hadis yang panjang ini, sesuai dengan temanya atau judulnya, wajib menjaga atau menaikkan amanah, ya kan? Judulnya itu. Maka Abdullah bin Az-Zubair bin Awam menunaikan amanat dari bapaknya. Ketika bapak ini merasa akan mengalami kematian di sebuah peperangan. Satu sisi pasukan melawan pasukan yang lain. Pasukan yang akan meninggal itu, kata Az-Zubair, satu sisi adalah orang zalim, pasti yang zalim yang meninggal, dan sisi lain adalah al-mazlum, orang yang dizalimi. Seperti itu. Jadi ada pertanyaan dari hadis ini? Silakan. Terkorelasi oleh surat An-Nisa ayat 11, 12, Ayat surat An-Nisa ayat 11, 12 sama surat 97. ya. Mengenai bagian waris, wasiat dan warisan. Ya. Sama apa itu yang di ayat 100 berapa tadi? 167 terakhir itu kalalah ya. Tentang kalalah, orang yang tidak punya ahli waris yang langsung kecuali saudara-saudara seibu saja ya kan. Nah, gimana itu? Jadi ada 3 perkara yang lain itu masih terkait dengan ahli waris, artinya terkait dengan orang yang masih hidup. Di antaranya adalah wasiat, warisan dan wasiat dan hutang. Dari hadis yang panjang ini menurut saya bahwa hutang itu memang harus diselesaikan sebelum bagian warisan, dan wasiat itu maksimal 1/3 dari harta yang dimiliki si Nah kemudian yang dari Musa, ketika Abu Ja'far menerima amanah dari Abu Zubair bahwa dia mau melunasi mau memberikan semua kami, dia mau, karena ya saya mau menolak. Kemudian dibelilah sawah, dibelilah sebagian tanah di Gobah ya. Tapi di hadis yang berikutnya Abdullah kemudian menjual sisa tanahnya. Apakah sisa hutangnya uang harus ketemu uang, dengan artinya Abdullah juga itu menjual dulu. Artinya setelah dijual diberikan ini terus dibelikan tanah tersebut. Iya. Yang ditanya itu kan? Ya, jadi gini. Boleh jadi orang yang ditunggu sama dia itu karena rata-rata yang dalam catatan tentunya dia lihat orang itu memberi titipan tadi semula adalah dalam bentuk dinar atau dirham.
Sementara bapaknya itu Az-Zubair tadi itu, Zubair bin Awam maksudnya, bapaknya Abdullah bin Zubair ini itu tidak punya banyak uang gitu maksudnya ibu-ibu ya, tapi punya banyak aset yang kembali ke awal tadi. Maka lebih aman bagi Abdullah bin Az-Zubair untuk menjual dulu, karena seiring dengan beberapa tadi sahabat yang membeli satu kapling sampai Muawiyah bertanya masih sisa berapa kapling lagi kan? Ya, satu kapling 1,5 gitu. Dan dia memberikannya sekian tadi itu, sekian ukuran tanah dengan harga sekian 600 apa namanya 600 ribu ya kalau tidak salah tadi, ya kan, yang diberikan kepada apa namanya itu Muawiyah 600 ribu kan. 600 ribu itu berarti sebagian dari tanah yang 1,5 tadi itu ya, 1,5 bagian kan. Karena sisanya dijual katanya. Sisa dari itu ya ibu-ibu oleh Abdullah bin Az-Zubair dijual. Nah, dijual itu untuk dibagi warisan. Ya, karena betul tadi dikatakan bahwa satu bayar dulu hutangnya, kemudian baru setelah itu dikeluarkan wasiat, ya kan, baru diselesaikan masalah bagian waris, gitu Pak. Sehingga dia tidak mau memberikan pada saudara-saudaranya atas permintaan untuk segera dibagi ya, setelah sebagian tanah tadi dijual ya kepada si fulan tadi itu. Keluarganya tahu kan, di situ diantaranya ada saudaranya sendiri juga ya yang ngambil tadi itu, yang membeli gitu maksudnya itu. Nanti dia juga akan mendapatkan bagian dari tanah itu kan, setelah sudah beres masalah bayar hutang bapaknya yaitu Az-Zubair bin Awam dan wasiat, ya kan, termasuk wasiatnya kepada anak dari Abdullah bin Az-Zubair, cucu beliau ya, itu sepertiga dari sisa hutang ternyata ya, sepertiga dari sisa bayar hutang, sepertiga dari yang sepertiga itu untuk anaknya. Jadi 2/3 sudah dipakai untuk bayar hutang. Berarti banyak sekali ini hartanya, 50 juta. Ya bawa itu nggak HP kalkulator nggak? Coba siapa ya? Siapa itu? Mas. Nah, coba dikalikan 50 juta. 50 juta aja dulu dikali dengan harga emas 4,5 juta. 50 juta dikali 4,5 juta. Berapa miliar? Ya, yang 50 itu. Berapa miliar? Allah ya. Kayak miliaran dah hitungannya. Ya? 6,250 juta. Hah? 2 miliar Nah itu 2 miliar ternyata ya, segini. Berarti banyak kalau sedikit tuh hartanya itu kira-kira kalau sekarang. Banyak 2 miliar saat itu. 2 miliar saat itu. Ya. Triliunan Ya tapi sekarang 2 miliar kita nggak ada artinya Pak. Iya. Coba aja kita punya emas segini nih. Iya. Senilai 50.200.000 ini dinar. Nah, berarti kalau 50.200.000 dikali 4/4 gram, berapa gram?
20 juta dikali 4/4 gram. Ya pokoknya ratusan ribu gram lah istilahnya ya. Berapa tuh? 50 juta 200.000 kali 4/4 4,25. Berapa? 225 miliar 900. Iya. Berapa? 213 miliar 562 Miliar ya? 225 juta. Oh iya ya. 200 juta gitu. Setelah yang miliar tadi itu dikali dengan harga kurs pas 4 gram itu dikurskan dengan harga 4,5 juta Pak. Itu. Jadi kalau orang sekarang punya 2M lebih gitu ya, ya itu sebenarnya nilainya kecil sekarang sudah 2M itu. Kecil sudah. Bayangkan saja sekarang harga sudah mahal gitu Pak Fahri ya. Harga mahal. Kalau dulu zaman-zaman tahun 70-an ya di mana harga 1 meter tanah itu 10.000 ibaratnya. Nah, sekarang 10 juta udah nggak dapat kan? Gitu. Nah, perbandingannya ibaratnya seperti itu. Ini waktu asar berapa menit lagi? Ada 10 menit lagi. Kurang berapa? Iya, ini kan udah mau setengah 3 ya. Ya kita cukupkan dengan satu ini aja ya. Nah, jadi insya Allah nanti judul yang baru nanti. Dari, 14.45 jam 2.45. Iya, ini kan udah jam 2 lewat. Jam 2:30. Kurang 6. Iya, berarti 15. Ini kalau habis selesai tanya jawab aja. Iya, 19 menit lagi tanya jawab, silakan ibu ya. Ada yang mau tanya itu tanya ini yang kedua, tadi pertama. Saya kalau belajar itu kan disebutkan bahwa Allah dan juga itu meninggalkan 4 istri, kemudian satu istri masing-masing mendapatkan 1.200.000. Di hadis ini disebutkan bahwa karena istri di dalam surat Al-Nisa 11 itu kan sumun mengatakan ya 1/8. 1/8 dibagi sama rata. Terus kemudian karena ini disebutkan dia mendapatkan 1.200.000, tapi yang pertama hadis yang di atas itu kan anak-anaknya karena sudah selesai wasiat dan nikah minta dibagi warisan. Kok nggak disebutkan nominalnya apakah memang pembagian waris itu anak laki-laki atau perempuan itu asobah? Oh iya betul. Jadi asobah binafsihi untuk lelaki, asobah ma'al ghair untuk anak perempuan. Sisa gitu. Asobah itu sisa. Beda ya? Hah? Beda ya? Beda. Jadi gini Pak, kalau anak ini barisan gini, contoh bayangan barisan. Si mayit meninggalkan anak laki-laki, anak perempuan, asabah, itu. Dia meninggalkan istri 1/8. Ya. Dia juga punya bapak, punya ibu 1/6. Berarti 1/8 tambah 2/6. Jadi 8 dan 6 ini diambil kelipatan persekutuan terkecilnya adalah angka 24. Gitu ya. Masih ingat ya gimana perhitungannya 24 itu ya? Berarti kalau yang 1/8, 8 di 24 bagi 8
3 ya? Iya kan? 3 kali 8 24. 3/24. Yang 1/6 6 untuk dapat 24. 4 kali 6 24. Iya kan? Bapaknya 1/6 berarti 4/24. Ibunya 4/24 gitu maksudnya. Berarti kan 4 ditambah 4 ditambah berapa tadi yang 1/8? 3 ya. 3, 7, 11. Jadi 11/24. Sekarang dibalik. Jadi 24 dikurangi 11 sisa 13/24. Nah 13/24 namanya as-sabah. 13/24. 13/24 itu pembagian, itu sisa. Karena sudah ada ahli waris yang bisa masuk. Saudara dari bapaknya nggak bisa karena terhalang, mahjubun, ya kan? Terhalang oleh adanya anak laki-laki dan perempuan seperti itu. Tapi kalau bapak, ibu tetap dapat. Coba ini real nggak yang 1/8 ini dari 50.200.000 ini adalah 4.800.000. 1/8 kali 50 juta. Ya artinya simpulnya kita percaya saja bahwa ini 1.200.000 ini masing-masing satu orang. Kalau 4.800.000. Ini tentu adalah merupakan hasil pembagian 1/8 dari 50 juta. Ya kan? Ya kan? Kalau 1/4 dari 50 berapa? 4 apa? 10 12,5 1/4 12,5 ya. Dibagi berarti 6 sekian ya. Ya kurang lebih lah sama seperti ini. Kurang lebih hasilnya 4,8 tadi. Gimana Pak? Sudah ini ya? Itu ya? Hah? Istri bagiannya itu. Iya tadi istri bukan tiap istri 1/8 enggak. Istri 1/8. Mau istrinya 1, istri 2, 3 atau 4, mereka istilah fikihnya bersekutu di dalam yang 1/8 itu. Gitu. Kenapa ya bapak dulu punya istri sampai 4 ya? Jadi sedikit dapatnya kita istri. Coba kalau cuma sendiri katanya 4.800.000. Kata zaman sekarang tak rela. Dia apa hari ya? Iya, tak rela. Tanya di luar itu Pak, kalau anaknya meninggal duluan, terus bapaknya tetap bagian nggak tuh anak yang meninggal duluan? Ya bagian kalau dia punya anak, kalau nggak punya anak, punya anak nggak? Hah? Kalau nggak punya anak enggak ya? Jadi mau dikasih kemana om dia nggak punya Dari saudaranya enggak? Nggak bisa. Kalau anaknya tadi itu sebelum meninggal punya anak, nah dia jatuh ke tangan anak itu, bagian dia, cucu jatuhnya. Tapi hak bapaknya, hak bapak atau ibu, ada tuh yang memahami salah gitu. Dia bilang, bukankah kalau anaknya sudah meninggal duluan dari bapaknya nggak dapat? Ya ada yang begitu. Ya nggak dapat kalau itu anak nggak punya anak, ya kan? Gitu. Itu si bapaknya meninggal, tapi anaknya lebih dulu meninggal, ya nggak dapat. Kalau itu anak nggak punya anak, nah punya anak ini punya generasi, gitu, gitu Pak. Kalau ada bapaknya, anaknya nggak dapat, cucu terhalang oleh bapaknya atau ibunya, gitu.
Tak urusan cucu, tak urusan mak bapaknya. Ya gitu Pak ya. Kalau anak perempuan sama anak lelaki seperberapa tuh? Oh, itu asobat tadi. Yang sisanya berapa per 24 tadi itu 8 per 24 itu dibagi 2/1. Sisa harta yang sudah dikeluarkan untuk bapak ibunya si mayit, istrinya si mayit, sisanya adalah anak laki membawa saudara perempuannya, ya, anak perempuan, dengan perbandingan 2/1. Nek anaknya laki-laki 5, anak perempuan 4, cara pembagiannya mudah. 5 kali 2, 4 kali 1 itu jumlah. 5 kali 2 10, 4 kali 1 14. Jadi kotak harta yang sisa dipotong 14. Ya kan? Lelaki 2 potong, yang perempuan 1. Selesai itu. Gitu Pak. Ya ibu ada? Beda 1. Selisih 1. Artinya 2/1. Perbandingan istilahnya 2/1. 2 laki-laki untuk laki-laki, perempuan hanya 1. Kok seperti itu? Gak adil. Ya memang kelihatannya kasat mata, tapi Allah yang mengatur keadilan yang maha tahu. Ternyata diusut, kalau laki-laki nanggung istri, kalau perempuan sebagai istri ditanggung suami. Oh, ternyata keadilan Allah itu setelah dipikir-pikir tidak ada yang bisa terkoreksi. Benar ada. Gitu. Orang yang nggak tahu dibagi sama aja perempuan laki. Bukan nggak tahu, kadang-kadang tahu gitu ya. mereka tuh tahu, tapi tuntutan dari anak-anaknya Alasannya sama-sama anak. memaksa alasannya sama-sama anak. Apalagi itu kalau yang kita merantau misalnya kan sering kali itu jadi ya yang tidak merantau, yang ngurus orang tua, dipikirnya wah ini bagian saya ini banyak udah. Padahal salah. Semua itu diselesaikan nanti setelah pembagian harta pusaka atau faraid sesuai dengan furudul muqaddarah, ketentuan bagian. Bagi dulu sesuai ketentuan. Persoalan si saudara lakinya berbaik hati dengan saudara perempuannya, itu terserah. Tapi harus sering kejadian bagian ini. Jangan sampai di kemudian hari terjadi sengketa di antara anak-anaknya. Cucu dari Kong yang meninggal tadi, ya kan? Gimana sengketa itu? Pantesan kata cucunya yang gak ngerti kan? Itu ternyata banyak didapat oleh om saya yang lelaki ya, padahal ibu saya lebih tua dari dia. Ya. Atau sebaliknya. Kenapa ya bapak saya laki-laki kan bapak? Ini tante saya kok lebih banyak dia dapat. Dia nggak tahu tadi pada saat bagian si kakaknya telah membagi sebagian haknya untuk saudara perempuan. Maka sebaiknya segala sesuatu pemberian itu, kalau untuk ukuran saudara pada saat itu ya bebas aja nggak apa-apa. Tapi ketika anak cucunya nanti beda lagi Pak ya. Makanya dibikin kesepakatannya, tanda tangan, serah terima harta. Oh iya karena adik saya dapatnya cuma 70 meter persegi, saya dapat 140, ya sudah saya dapat apa 110, kamu ambil 30 biar genap 100. Ngasih gitu aja, harus ada suratnya, tanda tangan. Pakai materai berapa sana, nah, gitu. Supaya nanti ada pegangan di buku bahwa ibu saya itu ini dapat 100 nih, tidak serta merta, tetapi dari kakaknya yang lelaki yang ngasih, dia belum memberi ya.
Sepakat sudah. Nggak bisa tuntut lagi orang udah ada. Jadi artinya di awal kalau mengutarkan itu mengikuti syariat Ustaz. Terus berikutnya kayak yang Ustaz ceritakan. Kalau berikutnya sudah hak mereka sudah tidak lagi diatur dalam bagian furudul muqaddarah. Furudul muqaddarah itu sudah ketentuan bagian. Furudul muqaddarah itu seperti ini, Pak. 1/2, ya, 1/4 hasil bagi dari 1/2 kan. 1/8. Kemudian di bawahnya 2/3. 1/3. Kemudian 1/6. 2/3 kan kalau dibagi 2 mesti 1/3 hasilnya kan. Kemudian ada lagi ketentuan bagian 1/6 hasil bagi dari 1/3 dibagi 2. Jadi ada 6 pecahan, sisanya namanya asabah. Asabah itu sisa. Biasanya kita nyebut orang yang menghabiskan sisa disebut usbah. Ya kan? Usbah. Orang kampung kami menyebutnya usbah. Ini usbah ini katanya. Ya, usbah itu tidak melulu identik dengan banyakan bagian, tapi juga tanggung jawabnya besar dia. Kan gitu, Pak. Jadi orang itu selalu menilai usbah itu, oh saya kan banyak bagian saya nanti. Tapi jangan lupa, tanggung jawab juga banyak. Saudara perempuannya, kalau dia sampai nggak makan saudara perempuannya, kira-kira dituntut ke hadapan Allah nanti. Dengan dia berbangga-bangga punya kekuasaan sebagai usbah, tuntut. Gitu ya. Nah itu asbah itu jangan identik dengan banyak. Mesti ridho sama ridho lah. Iya. Antara anak. Iya, jadi jangan karena kita merasa sebagai usbah penyebab dapat sisa seluruh warisan dibagi 2/1, tapi juga tanggung jawabnya karena udah nggak ada orang tua yang menjadi ibarat pengganti orang tuanya saudara perempuan kita, ya saudara laki-laki, gitu loh maksudnya, yang menolongnya dari ya kelaparan, kesusahan dan lain sebagainya. Saya kira itu ya. Cukup mungkin Pak Buri ya. Karena waktu sudah. Mari kami kembalikan pada Pak Buri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.